Jika kita berjalan-jalan menjelajahi padang savana Afrika yang luas, kita akan berjumpa dengan berbagai jenis spesies hewan. Ada raja rimba yang duduk bersantai memandang padang rumput yang luas, sekelompok kawanan gajah yang berjalan menyusuri jalan setapak guna mencari makan, kemudian ada segerombolan zebra yang sibuk merumput untuk menyambung hidup mereka. Beraneka ragam jenis hewan hidup di Afrika membentuk suatu ekosistem kehidupan yang unik. Berbicara soal kata unik, pasti kalian mengenal hewan satu ini. Hewan ini memiliki ciri khas yang unik karena mereka memiliki leher yang panjang sama seperti sauropoda. Leher panjang ini sangat berguna untuk menjangkau makanan di tempat yang tinggi. Inilah kelebihan dari jerapah. Dengan leher yang panjang, jerapah tidak perlu khawatir dalam mencari makan di tempat-tempat yang tinggi. Namun, tahukah kalian, untuk mendapat leher ini, jerapah memerlukan waktu hingga jutaan tahun lamanya. Di episode kali ini, kita akan membahas proses evolusi leher jerapah dan faktor-faktor apa sajakah yang membuat jerapah mempunyai leher yang panjang. Teori evolusi biologi adalah teori yang menjelaskan perubahan bentuk makhluk hidup di bumi dari waktu ke waktu. Teori ilmiah ini menyatakan bahwa makhluk hidup yang ada sekarang adalah hasil dari serangkaian perubahan yang terjadi pada makhluk hidup di masa lalu dalam jangka waktu yang panjang atau sangat lama. Dengan mempelajari teori evolusi, kita dapat memahami beberapa hal, mulai dari proses kepunahan, proses bertahan hidup, hingga terjadi perubahan secara kontinu dalam waktu yang lama. Teori evolusi berkembang dinamis dan melahirkan perdebatan, seperti teori evolusi yang terjadi pada jerapah. Ada dua teori terkenal mengenai evolusi jerapah, yaitu teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin dan teori evolusi yang dikemukakan oleh Jean-Baptiste Lamarck. Berikut ini Mimin akan menjelaskan teori evolusi jerapah dari pendapat Charles Darwin dan Lamarck, atau jangan-jangan kalian lebih percaya pada teori pemanjangan leher jerapah di film Ice Age. Coba nanti kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Untuk teori pertama, kita akan membahas teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Nama Charles Darwin pasti sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Charles Darwin atau Charles Robert Darwin merupakan ahli biologi, geologi, dan naturalis dari Inggris. Teori yang paling terkenal yang dikemukakan oleh beliau adalah teori evolusi seleksi alam yang dijelaskan pada buku karyanya yang berjudul On the Origin of Species yang terbit pada tahun 1859. Dalam teorinya, Darwin menyatakan bahwa spesies berubah dari waktu ke waktu melalui proses seleksi alam, di mana individu dengan karakteristik yang sesuai dengan alam akan cenderung bertahan hidup dan berkembang biak, sehingga mewariskan sifat-sifat tersebut ke generasi berikutnya. Dalam konteks kali ini, kita akan membahas evolusi jerapah dari teori evolusi Charles Darwin. Berdasarkan teorinya, jerapah yang ada sekarang adalah hasil dari proses seleksi alam yang terjadi dalam jangka waktu yang lama. Di dalam bukunya, Darwin tidak menuliskan secara spesifik tentang evolusi jerapah, namun kita dapat menggunakan konsep seleksi alamnya. Untuk menjelaskan bagaimana jerapah bisa berevolusi menjadi seperti sekarang, berdasarkan teori Darwin, hewan yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya akan bertahan dan berkembang biak, sementara hewan yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya akan terseleksi atau punah. Dengan berdasar penjelasan ini, berarti pada masa lalu nenek moyang jerapah mungkin memiliki variasi dalam panjang leher. Beberapa individu jerapah memiliki leher yang sedikit lebih panjang, sementara yang lainnya memiliki leher yang lebih pendek. Pada awalnya, hidup para jerapah ini normal-normal saja, hingga kemudian alam mencoba menekan kehidupan mereka. Jerapah hidup di lingkungan di mana makanan utama mereka tersedia di pohon tinggi. Dengan keadaan alam yang berubah, para jerapah yang memiliki leher pendek akan kesulitan berkompetisi dengan jerapah yang berleher cukup panjang.
Hal ini sangat jelas karena untuk menggapai daun di tempat tinggi, jerapah memerlukan leher yang panjang untuk menggapainya. Dalam keadaan alam seperti ini, jerapah berleher panjang sangatlah diuntungkan karena mereka dapat menggapai dedaunan di tempat tinggi. Sementara untuk jerapah yang berleher cukup pendek, mereka kesulitan memperoleh makanan dan harus bersaing dengan herbivora lain dalam merumput di bawah. Ini adalah tantangan yang sulit, terlebih ketika musim kemarau. Jerapah yang tidak mampu mendapat makanan yang cukup cenderung memiliki kesehatan yang buruk, yang nantinya akan berdampak pada kemampuan mereka bereproduksi. Jika jerapah berleher pendek tidak dapat menghasilkan keturunan atau keturunannya memiliki peluang bertahan hidup yang sangat rendah, maka karakteristik atau populasi jerapah berleher pendek lama-kelamaan akan menyusut dan menghilang. Ini berbanding terbalik dengan nasib jerapah berleher yang lebih panjang, di mana mereka akan semakin mendominasi di lingkungannya. Dengan nutrisi yang cukup, mereka dapat bereproduksi dengan baik sehingga sifat dan karakteristik mereka akan terus diwariskan hingga ribuan generasi setelahnya. Sifat leher panjang akan lebih dominan dalam populasi jerapah. Akibatnya, jerapah yang kita kenal saat ini memiliki leher panjang adalah hasil dari evolusi ini. Seperti itulah konsep seleksi alam dari Charles Darwin. Hewan yang mempunyai kemampuan lebih unggul dan sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya akan bertahan di alam. Sementara hewan yang tidak bisa bertahan dari tekanan alam akan terseleksi dan punah. Baiklah, mari kita tinggalkan pendapat Charles Darwin dan beralih pada teori evolusi yang dikemukakan oleh Lamarck tentang leher jerapah. Jean-Baptiste Lamarck adalah seorang naturalis yang hidup pada abad ke-18. Ia mengajukan teori evolusi yang dikenal sebagai teori Lamarckisme. Salah satu yang terkenal dari teorinya adalah tentang leher jerapah. Berbeda dengan pendapat Charles Darwin, yang mana dahulu ada variasi pada leher jerapah sejak lahir, Lamarck memiliki pandangan lain. Menurut Lamarck, dulu semua nenek moyang jerapah memiliki leher yang pendek. Karena mereka yang terus mencoba berusaha meraih daun-daun di pohon yang tinggi, leher jerapah secara bertahap mulai memanjang hingga terciptalah jerapah yang sekarang. Perubahan fisik ini dianggap sebagai hasil dari penggunaan organ yang terus-menerus. Perubahan ini kemudian diwariskan kepada keturunannya, sehingga generasi berikutnya memiliki leher yang lebih panjang saat lahir. Meskipun teori Lamarck menarik, namun banyak aspek yang tidak didukung oleh bukti-bukti ilmiah modern. Salah satu kritik utamanya adalah tentang perubahan sifat yang diperoleh. Seperti yang dijelaskan tadi, jerapah memperoleh leher yang panjang karena mencoba meraih dedaunan di tempat tinggi, sehingga lama-kelamaan leher jerapah akan semakin memanjang. Jika diibaratkan, ini sama dengan manusia yang sering melakukan olahraga gym, yang mana jika otot dilatih secara terus-menerus, lama-kelamaan akan membesar. Namun, pembesaran otot ini tidak diwariskan ke keturunannya. Itulah sebabnya banyak yang menentang teori Lamarck. Kalau pendapat kalian gimana nih guys? Mana yang lebih masuk akal antara teori Darwin dan teori Lamarck? Coba kalian tulis di kolom komentar. Kalau pendapat Mimin lebih setuju dengan teori Darwin, karena sama seperti manusia, jerapah juga memiliki variasi genetik. Artinya, setiap jerapah memiliki sedikit perbedaan dalam susunan genetiknya, termasuk dalam hal panjang leher. Jerapah yang memiliki leher yang lebih panjang memiliki keunggulan dalam mencari makan. Mereka dapat menjangkau daun-daun yang terdapat di pohon tertinggi. Sementara jerapah yang memiliki leher yang pendek akan gagal bersaing dengan jerapah yang memiliki leher yang lebih panjang. Akibatnya apa? Jerapah yang berleher pendek akan mati dan gagal bereproduksi karena kekurangan nutrisi makanan. Hingga yang tersisa hanya jerapah yang memiliki leher yang lebih panjang. Sifat leher panjang ini kemudian diwariskan kepada keturunannya. Namun, proses ini memerlukan waktu yang sangat lama agar leher panjang jerapah sepanjang sekarang. Jadi, jika disederhanakan, leher panjang jerapah adalah hasil dari proses evolusi yang berfokus pada kelangsungan hidup dan reproduksi. Dengan adanya jerapah yang memiliki leher sedikit lebih panjang, mereka akan mewariskan gen mereka pada generasi berikutnya. Proses ini berlangsung sangat lama, hingga jutaan tahun. Pada setiap generasi, sedikit demi sedikit, panjang leher jerapah akan bertambah seperti sekarang. Perlu diingat, leher jerapah panjang bukan karena jerapah berusaha menggapai daun di tempat tinggi secara terus-terusan, namun
Perubahan evolusi terjadi secara acak melalui variasi genetik dan sifat yang menguntungkan akan dipertahankan melalui seleksi alam. Jadi, seperti itulah prosesnya. Baiklah, cukup sekian saja perjumpaan kita pada episode kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel Jelajah Alam agar kalian tidak ketinggalan dengan info menarik seputar alam lainnya.